Luar biasa nih. Ini kita ke Pak Jenderal. Sebelum ke Pak Jenderal, satu lagi nih yang berani tamak muka nih ke Beta Maluku dulu, lalu Pak Jenderal ya. Ya, Beta Maluku. Selamat malam, Bung Paul. Ya. Ini kayaknya udah mulai kecanduan sih. Saya nih ikut Bung Paul nih. Ini pokoknya channel panas. Kita inaugurasi jadi nabi nanti. Iya, tapi ini menarik ya. Israel versus Palestina. Kalau mau dilihat geografinya apa hubungannya sama Indonesia ya, jauh begitu ya. Kok kita yang kepanasan jenggot gitu. Kok jadi kita yang kepanasan. Nah itu ya. Dan itu dipakai sama wartawan-wartawan ya buat membakar sehingga terjadi sesuatu, diharapkan ada percikan-percikan seperti biasa. Fadli Zon ikut angkat bicara dan kebetulan temennya sudah ketemu bidadari, udah nggak bicara lagi kan. Iya. Ya jadi sebenarnya kebakaran jenggot ini nggak penting banget ya. Kalau misalnya kalau mau dilihat geografinya, cuman karena digunakan untuk politik ya, jadinya kesannya kita yang jadi ikutan korban gitu, masyarakat Indonesia mayoritas. Ya. Tapi gini lah, kita kembali aja ke sejarah mula-mula ya. Tanah Israel itu atau yang kita bisa sebut sebagai tanah perjanjian, itu kan dijanjikan kepada Abraham. Waktu dia keluar dari Ur Kasdim, bersama Lot keponakannya itu, Tuhan kan bilang, keluar kamu dari Ur Kasdim, aku akan memberikan kamu tanah sebagai tanah perjanjian kan. Nah kalau dilihat urutannya baik dari Torah atau perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama, kan kelihatan semuanya, sejarahnya tercatat jelas. Dan sama itu, tidak berubah tuh antara Torah dan perjanjian lama. Maksudnya secara sejarah ya, masalah kata atau itunya bisa aja beda-beda. Waktu Abraham terpisah dengan Lot, tetap Tuhan arahkan Abraham, walaupun si Lot dapat yang padang hijau subur, karena mereka ada selisih paham dengan domba-dombanya atau bagaimana. Abraham bilang, kamu ke kanan, aku ke kiri kan. Lot memilih yang dilihat adalah yang padang hijau. Abraham yang kurang bagus, maksudnya yang gersang. Tapi Abraham percaya dengan janji Tuhan kan. Sampai pada waktu dia mendapatkan tanah itu, kita bisa lihat keturunannya kan. Ishak Yakub. Yakub itu Tuhan sentuh menjadi Israel, ganti namanya menjadi Israel. Kemudian 12 keturunan Yakub, termasuk anak yang perempuan si Dina ya, ada yang ke-13 apa. Nah, dari situ kita bisa lihat keturunan Yakub atau Israel 12 itu, itulah yang pewaris tanah Kanaan. Terlepas mereka terusir nanti ke mana waktu perang kalah perang mereka ditawan sampai ke Mesir. Tapi tanah perjanjian itu kan warisan hak waris mereka ibaratnya. Sehingga Mesir waktu zaman Musa menyelamatkan bangsa Israel keluar, kembali lagi ke tanah itu. Itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah ini kalau bicara Tuhan terserah yakinnya Tuhan yang mana lah ya. Tapi kalau kita ikutin kitab mula-mula Torah sampai perjanjian lama, bahwa tanah itu adalah tanah keturunan Abraham yang diwariskan kepada Ishak dan Yakub. Yakub kepada bangsanya Israel. Bukan ke Palestina kalau dari sejarah situ. Nah kalau sekarang Palestina mau merebut, itu pun, Palestina sebenarnya sudah merdeka. Dia punya pemerintahan sendiri, dia punya lahan sendiri. Dia bukan terjajah Israel, enggak. Masalah tanah itu, kalau yang saya dengar, waktu perang yang kapan itu, Israel udah bilang, kamu sana, saya sini. Tapi Palestina dengan sekutunya mungkin memprovokasi untuk perang aja. Dia nggak tahu Israel lebih canggih ya, intelektualnya lebih tinggi. Nah, waktu perang itu Israel mampu mengalahkan Palestina, tanahnya akhirnya tergusur kan, mundur kan. Nah, tanah itu kalau kalah perang kan berarti tanah yang menang dong. Itu tanah itu yang diminta lagi oleh Palestina. Waktu Israel diminta lagi, dia bilang, loh, kan ini dulu udah saya kasih, you mau ngajakin perang, sekarang udah saya ambil lagi, berarti hak saya yang menang perang kan. Nah, ini kebodohannya Palestina. Gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita kembali ke kitab Torah dan perjanjian lama, itu tanah yang dijanjikan ke Abraham. Nah sekarang Abraham nabinya siapa? Nabinya Israel, nabinya Kristen, nabinya Islam. Loh,
Turunannya mana? Kita lihat aja turunan yang asli. Bukan Ismail, tapi Yakub, yaitu Israel. Nah, ini Palestina juga belum tentu keturunannya Ismail, ya kan? Sementara di Palestina sendiri itu ada Kristen, ada Islam, bukan perang agama, itu perang teritori, digeser menjadi perang agama oleh Hamas atau itu politik mereka. Nah, Indonesia selalu menggunakan isu Palestina Israel untuk apa? Sekarang gini aja dah, kalau emang merasa kita yang jadi korban masyarakat Indonesia karena Israel lawan Palestina, berangkat aja ke sana bantu Palestina yang mau. Jangan mengganggu, ya jangan mengganggu ketenangan negara, jangan digeser dengan isu agama. Kalau isu agama lagi, balik lagi ke sejarah mula-mula. Berani nggak kita buka-bukaan sejarah mula-mula? Kitab mula-mula apa? Torah. Kemudian apa? Perjanjian Lama ya Torah. Maksudnya lihat situ. Kemudian Qurannya lihat apa sama nggak catatan sejarahnya. Kalau ada penyimpangan ya jangan salahkan yang mula-mula dong. Maksudnya kalau penyimpangan nggak sama ya dalam catatan sejarahnya. Nah, sekarang kembali lagi, misalnya sekarang dunia modern. Udah terbukti bangsa Israel bangsa cerdas, intelektual tinggi. Semua ini ciptaan teknologi dominan dari listrik pun itu Yahudi yang ciptain. Pesawat terbang, sekarang Facebook, Twitter, ya kan? Bitcoin, apa semua itu udah Yahudi terlibat di dalamnya. Berarti mereka intelek, mereka memang bangsa pilih Tuhan yang kita imanin memang suka nggak suka loh. Mereka lebih jaya dari kita secara kemampuan otak dan segalanya kan, keuangan segalanya. Nah, kalau kita sebagai negara, ngapain kita geser-geser dengan politik agama yang tidak memajukan, malah membodohi masyarakat? Kita cerdaskan aja. Sekarang kita mau kiblatnya kemana kalau bicara teknologi? Mau yang masih berantakan, Yaman berantakan, ya kan? Timur Tengah kebanyakan berantakan. Apa kita mau lihat bangsa Israel? Kita ambil aja perkebunan. Dia bisa bantu apa? Ada yang negara di Afrika yang tahun 80-an kelaparan. Ethiopia. Sekarang paling maju loh. Dia punya perkebunan. Itu karena teknologi yang dibantu oleh Israel. Ya kan? Indonesia kita buang biji cabai nyangkut di mulut aja, kita buang aja, minggu depan bertunas jadi pohon cabai, saking suburnya. Apalagi kalau dibantu dengan teknologi, nggak perlu ada kelaparan, nggak perlu ada korupsi, ya kan? Nggak perlu kita mau jadi menang sendiri, semua bisa sejahtera kayak pasal kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asal kita masyarakat pemimpinnya harus bijaksana, cerdas, melihat persoalan. Kita juga, ya, ujungnya apa kalau kita sekarang kita bela Palestina? Terus kenapa? Kita bakal sejahtera, kita bakal dipandang hebat. Oh, kita ego kita sebagai mayoritas jadi merasa menang. Nggak ada gunanya. Mendingan kita ambil yang bagus untuk negara ini, apa yang bisa kita perbuat. Teknologinya, bikin diplomasi kayak Gus Dur. Kenapa harus dibantah? Gus Dur udah mau buka jalan ke sana, dibantah. Sampai sekarang nggak ada diplomasi dengan Israel. Kita mau berangkat ke Israel aja dulu ya, nggak tahu sekarang. Harus ke Singapura, minta visa Israel. Kenapa nggak langsung aja Jakarta? Kenapa? Ya kan dunia udah terbuka nih. Sekarang semua ibaratnya nggak perlu lagi kita yang aneh-aneh. Selama bisa mensejahterakan Indonesia, lakukan. Kalau yang membodohi, hindarin. Kita stop yang membodohi, fitnah, isu. Kalau emang omongannya misalnya memberatkan mayoritas, okelah kita cari kebenarannya. Urut ke sejarah mula-mulanya. Berani nggak buka-bukaan? Jangan mau dibodohin. Ya, yang korban rakyat kecil. Fadlizon mah ketawangnya ibaratnya ngakak dia. Dia mah dapat duit, dapat jabatan. Rakyat bego di bawah kan korban makan aja susah, ngerokok aja minta. Ya kan, kasihan gitu loh, kasihan. Karena pembodohan. Ayo kita cerdasin. Ya kan, nggak suka Israel, oke, nggak apa-apa, tapi ambil teknologinya dong. Biar kita maju. Ya kan? Biar kita bisa, ya agrari, kita bisa lebih, ibaratnya kita bisa ekspor apa ke, sorry, bukan ekspor, import ke Cina, benar ekspor, ya kan, bisa kirim kemana-mana, kita punya hasil tani, ya kan, devisa negara kita bisa bertumbuh besar, negara maju, rakyat sejahtera, ya kan.
Itu aja Pak Paul. Jadi nggak perlulah kita terusik dengan Palestina Israel, nggak ada untungnya. Ambil teknologinya Oke. Israel itu. Saya Terima nambahkan kasih, Pak dikit Paul. aja. Harusnya tadi saya setuju dengan Pak Peta Maluku ya. Kalau mau benci Israel, kalian bersahabatlah dengan Israel. Terus tiap malam kalian uik-uik. Ya kan sehari 5 kali gitu kan. Kan sekali uik-uik membunuh 100 Yahudi kan. Jadi kalau 5 kali sehari kan 500 Yahudi mati gitu kan. Gitu caranya ya. Anda boleh benci dengan Israel, terima teknologinya, bikin konsulatnya, buat kerjasamanya, tapi tiap malam week-week. Karena kan kalau malam Jumat week-week seperti membunuh 100 Yahudi. Oke, silakan Pak Jenderal. Pak Jenderal. Baik. Sebentar. Siap. Dengaran suara saya. Siap. Rame sekarang ini mau perang dunia. Ajar terus. Gaspol pokoknya. Perang dunia nanti terjadi di Timur Tengah, satu lagi di Laut Cina Selatan. Rame lah kita. Ya, besok Laut Cina Selatan dibahas. Ya. Semalam kemana Dan? Semalam Pak kemana Junior. Dan? Nggak napel Dan? Laut Cina Selatan jangan dibahas dulu, puyeng. Ya. Saya juga tadi seharian cari filenya itu setengah mati. Mohon maaf, ternyata Ya. komputer saya ini 2013. Sementara saya paparan di Dewan Pertimbangan Presiden itu 2012. Komputernya di bawah anak saya lagi. Jadi saya mohon maaf, besok kebetulan hari Kamis, kita bersamaan Idul Fitri, kemudian kita selamat juga merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi mohon maaf, besok Amin. saya juga mau berdoa kan, seharian penuh lah. Ngapain kita bicara Laut Cina Selatan, nggak ada gunanya. Ya kan? Iya, berat. Mohon maaf. Ditunda. Kembali, ini tadi saya baru pulang, baru rapat saya. Terus anak-anak bilang, Papa, itu Paul Jong ngomong masalah Palestina sama Yerusalem. Oh iya, benar lah Papa masuk. Tapi Papa nggak bisa masuk ini pasti, saya bilang. Oke lah, tapi tadi saya rapat dengan ada gini loh, karena gara-gara di sini, di mana di Zoom kita ini Pak Paul, jadi ada kelompok-kelompok organisasi anak muda minta ketemu saya. Jadi satu hari tadi membahas masalah 2024. Ya saya bilang, kekuatan itu ada di kalian, di mahasiswa-mahasiswa itu. Negara Indonesia itu dari awal sampai sekarang itu berubah semua, terjadi perubahan-perubahan itu. Ceng itu karena anak muda, saya bilang. Jadi kalian jangan diam dong. Kalau 2024 yang saya kebetulan kan saya ngomong di Zoom ini 2024. Oke, kita action. Mau action nggak? Oke. Jadi nanti hari Sabtu ada rencana kami mau meeting juga. Jadi mau diundang lah tokoh-tokoh GMKI, GMI, terus ada tokoh-tokoh semua lah, tokoh-tokoh anak muda yang anak Tuhan lah. Nanti mungkin Pak Putih kalau ada waktu hari Sabtu ikut saya lah. Tapi Siapa Jenderal? sibuk mau apa? Pasti sibuk mau khotbah kan. Nah, jadi begini, masalah Palestina sama Israel ini, bagaimana lah? Ini udah nubuat. Makanya tadi saudara yang dari siapa? Yang dari Maluku bilang, lo kalau mau dibuka sejarah ya bukalah, buka dari awal. Kenapa? Saya mengamati begini, saudara-saudara kita yang Muslim di Indonesia, dia menganggap bahwa Israel itu mencaplok dari Palestina. Ini yang menjadi masalah. Yang kedua, mereka berpikir Muslim Brotherhood, jangankan Palestina, kasus Rohingya, ya kasus Rohingya di Birma itu juga mereka teriak-teriak. Terus kasus Rohingya itu ya Birma kan. Terus Uighur yang di Cina juga teriak-teriak. Tapi ketika Birma bilang apa? Ini urusan negara saya. Konstitusi saya mengatakan kalau Birma bilang apa? Satu bangsa, satu tanah air, satu agama. Kalian jangan berkembang sini. Nah, karena Muslim Brotherhood, kita sibuk. Ini juga Palestina itu sebenarnya karena Muslim Brotherhood sebenarnya. Sekarang pertanyaannya ya banyak sekali. Mengapa Menteri Luar Negeri kenapa nggak pernah orang selain Muslim? Mengapa kita mendukung Palestina? Harusnya itu menjadi pertanyaan kita. Nah ini kita udah masuk jebakan. Saya tadi melihat Fadli John, kemudian Menlu lagi kan tetap itu juga Dirjen Asia Pasifik bagian Timur Tengah. Pokoknya Indonesia konsisten. Lupa dia bahwa kita sekarang ini menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap.
kalau menjadi anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap, kita itu harus netral. Karena di situ kita akan salah satu penyumbang. Penyumbang apa? Peacekeeping force. Sip, benar Pak Jenderal. Hah? Tetap pengamanan itu nomor 1 dari bangsa ini. Nah iya, jadi sekarang ya, ketika Mesir perang sama Israel dulu, yang menjadi pasukan peacekeeping siapa? Indonesia. Indonesia kan? Indonesia. Ya, Pak Rais Abin, komandan kontingennya. Tapi itu Ya. Mesir dengan Israel. Nah sekarang kalau Israel sama Palestina, apakah Indonesia akan menjadi pasukan peacekeeping? Jelas ditolak sama Israel. Kita Pasti setengah ditolak. mati waktu Libanon aja, dia tidak setuju. Tidak bisa ikut kita. Tapi akhirnya kita dengan diplomasi yang kuat Mabes TNI akhirnya disetujui. Jadi Menlu ngomong kayak gitu dia udah salah. Tidak netral. Tidak netral. Itu udah Sip, itulah Pak makanya Jenderal. hati-hati. Hah? Karena dia nggak lemhanas, makanya nggak tahu dia itu. Suruh ikut kuliah Pak Jenderal. Satu ya. Somasi Yang ini kedua. harusnya. Yang Ujian kedua, TWK Pak Paul. mungkin nggak lolos. Ya, lanjut. Saya mau ngomong, tapi saya kan nggak, saya bilang saya nggak paham apa, saya belum mendalami betul yang namanya Bible. Tapi saya pernah membaca Bible ya. Coba bacalah dulu. Baca dulu ya. Kalau kita mau lihat mengapa Tuhan Yesus, saya nggak tahu Pak Paul mungkin tahu ya. Mengapa Tuhan Yesus berpesan kepada para rasulnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Persis. Mengapa Tuhan Yesus ya berpesan juga ya, bukan berpesan ya, mengeluh lihat Yerusalem. Dia merasa sedih melihat Yerusalem. Nah, yang kemudian harusnya mereka ini sadar dong, Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Kan di kota Yerusalem, di Bukit Golgota. Nah, sekarang yang menjadi masalah, saudara-saudara kita yang Israel ini nggak percaya ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah raja yang ditunggu-tunggu. Nah, kembali lagi lah, kita kan harus berpikir sekarang, ya. Kita harus waspada, kita harus bertanya mengapa. Tapi coba Pak Paul ya, saya hanya mau komentar tadi Pak Dio Tambunan sempat saya dengar sedikit, jangan jadi wisata rohani. Ya, coba buka Wahyu 11 ayat 8. Mari kita diskusikan. Kalau bisa yang bahasa Inggris lah. Kalau yang bahasa Indonesia udah terjemahannya udah nggak karuan-karuan itu. Benar Pak Jenderal, kacau. Ya kalau LA itu Mas sudah saya bilang, saya pernah ngomong kok sarang setan di situ. Panggil itu, diskusi sama saya. Ya, oke, Pak Paul, tolong. Itu bukannya udah kita bahas, itu kata auton itu. Bukan Wahyu 11 ayat 8. Iya, itu udah pernah kita bahas. Their bodies will Bukan, tapi tulisan lie in the itu street of the great yang city. membuktikan bahwa itu bukan milik Palestina. Baca dulu, baca. Bukan, itu membahas dulu kan karena terjemahkan salah. Coba. Atau Pak Nugroho yang udah ketemu suruh baca. Wahyu 8 ayat Wahyu 11 ayat 8. That their bodies will be lie in the street of the great city, which is figuratively called Sodom and Egypt, where also the Lord was crucified. Yeah. Oke, di situ memang tidak disebutkan cuma kota besar, tapi di bawahnya apa? Tuhan kita disalibkan. Jadi Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Coba baca bahasa Indonesianya, Pak Paul. Mungkin supaya ngerti apa yang ada di Zoom ini. Di mana Tuhan mereka dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom, di mana Tuhan mereka disalibkan. Oke, kalau bahasa Inggrisnya Tuhan kita, tapi kalau Alkitab itu Tuhan mereka. Itu sudah dirubah kalau menurut saya. Tapi udahlah. Tapi yang kita pikirkan di sini bahwa mayat-mayat akan bergelimpangan di kota besar. Jadi memang sudah nubuat. Ya, satu lagi. Yang kemudian di situ apa lagi? Secara rohani adalah Sodom dan Mesir. Jadi Yerusalem itu Tuhan kota besar di mana Tuhan kita disalibkan,
itu adalah Yerusalem kan. Nah, sekarang kenapa Yerusalem itu disebut Sodom? Sodom dan Mesir. Nah, ini kan harus kita analisa. Ya, mengapa kok Tuhan itu kita Wahyu loh ya. Kita Wahyu kitab terakhir itu. Ya, jadi di situ kita melihat sekarang memang kejadian ini sudah dinubuatkan. Ada lagi saya lupa ya, karena saya memang tidak hafal. Cuman saya ada beberapa saja yang saya tahu bahwa Tuhan mengeluh tentang Yerusalem, keluhan Tuhan Yesus terhadap Yerusalem. Ada nggak di Matius berapa itu? Coba cek. Jadi kita kembalikan ini kan di kitab suci kita atau di apa? Ya katakan ini firman Tuhan loh ya. Sekarang Tuhan kita sama nggak dengan Tuhan orang Israel, Tuhan orang Nasrani, sama nggak dengan Tuhan Palestina? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Tuhannya sama, harusnya tidak ada. Disinilah saya kadang-kadang bingung, ya, benar nggak Tuhan yang disembah oleh mereka, ya orang Palestina, sama dengan Tuhan yang kita sembah? Nah, sekarang coba lihat, kapan itu Palestina masuk ke Israel? Sejak kerajaan mana? Kenapa sebagian wilayah Israel itu dikuasai? Kemudian artinya Israel. Tadi Pak Dio sudah ngomong, siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Ya. Tapi coba lihat, apa arti Israel? Anak yang disayang Tuhan, anak pilihan Tuhan. Eldis itu kan kalau menurut Pak Paul, kalau di belakang itu Elohim. Ya, nah yang begini-begini kan karena si Somat itu tahu apa? Ya, ngomong kemarin, wah macam-macam lah. Ya. Nah sekarang kita bicara yang kita harus kemukakan ini seperti kata Pak lupa saya tadi namanya yang dari Maluku itu, ya kembalikan sejarahnya dari awal. Kenapa orang Israel dipulangkan dari Mesir sama Nabi Musa ke tanah Filistin? Sekarang pertanyaannya, apakah Filistin yang sekarang itu Palestina? Itu bukanlah sejarahnya. Apa ya? Nah yang begini-begini ini ya harus buka terang benderang biar juga Indonesia tahu di negara ini sibuk masalah banyak. Ingat ya bahwa di apa namanya perintah konstitusi yang kelima ikut serta ya dalam ketertiban dan perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan. Adil nggak kita sekarang? Nah kemudian coba lihat kenapa Endorgan ngomong. Endorgan ngomong, saya akan sampai kapanpun saya akan membebaskan Yerusalem dari Israel. Ini kan saya bilang, kita konflik paradigma. Konflik paradigma ketika apa? Ketika Donald Trump memindahkan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Persis. Terjadi benturan yang luar biasa sekarang ini. Ya kan? Tiba-tiba Endorgan ngomong. Nah sekarang kita ini, saya mohon maaf ya, ini belum terbukti aja bahwa kegiatan khilafah yang ada di Indonesia itu semua disupport sama siapa? Sama Endorgan. Ya, Pak Putih nanti ngomong Pak Putih itu semua investor dia kan sudah mulai dicabut satu-satu. Nah sekarang mereka itu kesulitan duit. Berlindung ke saya sekarang mereka. Dibuat masalah ini supaya mendatangkan duit. Nah, kemarin kita lihat ya, mengapa polisi Israel ya ikut menyerang, ikut melakukan suatu tindakan yang katakan dibilang brutal lah. Karena Masjid Al-Aqsa itu dipakai sebagai apa? Stronghold. Tahu nggak kalau saya ngomong stronghold? Membangun pusat kekuatannya, titik-titik kekuatan ditaruh di situ. Kita harus jujur lah. Sekarang kita bingung melihat Israel. Who is wrong? Who is right? Ya, siapa yang benar, siapa yang salah? Bingung kita. Ketika Israel berbuat sesuatu, dibilanglah dia bad guy. Tapi kalau orang Palestina berbuat sesuatu, good guy. Ini kan nggak adil. Udahlah kita buka aja lah. Dan masalah Palestina sama Israel ini nggak akan selesai-selesai ini. Nggak akan selesai sampai Tuhan Yesus turun. Nah coba Pak Paul, saya nggak tahu ya. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga dari Bukit Zaitun, kira-kira Tuhan Yesus turun nanti di bukit mana? Bukit Zaitun. Nah, itu yang harus kita jawab. Jadi
menjelaskan ini kepada mereka supaya mereka terang benderang. Emangnya si Ustadz Somad itu ngerti? Dia belajar kan dari apa yang dia dapat. Tapi dia pernah belajar Bible kita ini enggak? Buka satu persatu. Itu Yerusalem itu kotanya Tuhan Yesus, di mana dia disalibkan. Bethlehem itu tempat lahirnya dia, makanya disebut Bethlehem, Bet Elohim. Ya, jadi kita ini harus terbuka. Saya jujur aja ya, sebenarnya saya nggak mau bicara agama, tapi memang hari ini kan bicara agama. Saya maunya bicara agama, ini kena tanya jawab, ya kan? Wajar saya tidak menista agama orang. Ya, tapi kolom saya sebenarnya masalah nasionalis. Tapi karena kita bicara ini, belum lagi Poso sekarang ini. Saya tadi ditemui sama orang-orang Poso, anak-anak muda Poso, sampai jam 5 tadi ketemu dengan saya. Bagaimana ini Pak Tobing? Ya, saya bilang, dulu waktu Tibo CS, kita kembalilah, lihat lagi lah ke belakang. What was, apa yang sudah terjadi? Ketika Poso dulu, Tibo CS, ya itu Kapoldanya letting saya. Namanya Brigadir Jenderal Ugroseno, terakhir dia pensiun sebagai Wakapolri. Dia diperintahkan untuk menghukum mati Tibo, dia nggak mau. Saya sampai bilang sama dia, hebat lu, Gro, karaktermu luar biasa. Ya bagaimana saya membunuh mereka, disuruh menghukum mati mereka? Hati nurani saya nggak sampai hati, karena mereka nggak bersalah. Akhirnya diganti sama yang jadi Kapolri kan? Ya kalian cek aja sejarahnya. Jadi, ya ini kalau saya bilang, ini sudah keterlibatan tingkat tinggi sebenarnya. Nah sekarang tadi saya bilang sama adik-adik yang dari Poso itu. Terus dia bilang, bagaimana Pak Tobing ke depan? Loh, kalian itu di sana mayoritas Kristen. Kenapa kok kalian mayor Kristen bisa jebol pertahanan kalian? Nah, sekarang wali kota kalian juga Kristen. Ya dari Manado. Tapi kok jebol? Artinya apa? Kalian tidak melaksanakan konstitusi dari kerajaan Tuhan dan konstitusi dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, bahkan tadi yang menyediakan peti matinya itu yang 4 biji, itu tadi Pak Dolpi namanya. Di depan saya ngomong, itu tadi saya ikut menyumbang untuk peti mati yang 4 orang itu. Ya sudahlah. Tapi ini akan menjadi masalah bagi bangsa ini. Tapi hebatnya mereka yang di Poso itu. Tadi kan saya kirim ke Pak Paul itu. Malah mereka mendoakan supaya yang membunuh itu bertobat. Nah, tadi saya bilang sama mereka, ya kalian anak-anak muda, ya sadarlah. Kalian sudah kompak nggak di sana? Kalau kalian kompak sebenarnya nggak bisa. Tapi memang Poso itu kan pusat kekuatan-kekuatan orang percaya. Dan itu siapa yang berupaya untuk menguasai itu? Kapan itu dimulai? Nah, kita kan saya bilang kita harus menjawab 6 pertanyaan ini. Ya, mengapa, siapa, apa yang dilakukan, kapan dilakukan, di mana mereka melakukan itu dan bagaimana mereka melakukan itu. Saya udah ngomong sama Pak Pute sebenarnya. Apa yang terjadi di Indonesia ini, mau gempa bumi, mau tsunami, mau wabah penyakit ini bukan kebetulan. Tapi ini sudah terkonsepsional. Saya kan udah bilang kemarin, ya by design, secara terstruktur, secara sistematis dan masif. Jadi bukan apa-apa. Saya ini kemarin di belakang saya sudah banyak juga para jenderal-jenderal. Dia bilang, Bing, ya kalau saya kan dari dulu saya bilang sudah dari awal saya sudah menyampaikan semua konsep ini kepada kalian. Tapi kalian nggak mau bicara karena saya cuma bintang 1 pangkat saya. Kalian kan bintang 3, bintang 2. Waduh, mereka bilang apa sama saya? Nggak seluas itu pengetahuan saya. Loh, kalian kan sudah saya kasih konsep, tapi konsep kan belum tentu saya bisa menyampaikan itu, Bing, katanya. Ya udahlah, kalau gitu kalian nggak berani, saya masuk. Tiba-tiba memang, apakah kebetulan saya ada di Zoom ini? Saya nggak tahu. Ini rencana Tuhan paling indah. Terus Pak Putih juga saya ajak. Siken saya ajak. Besok hari Sabtu, Siken itu saya akan bicarakan juga. Saya undang dia. Supaya kami bicara di tempat anak muda ini. Saya udah bilang, kumpulkan kalian. Kita tapi tidak Zoom ya. Kita tukar pikiran, dialog, supaya kalian biar tahu apa konsep anak muda ke depan. Terutama kalian anak-anak yang percaya. Kita harus action, jangan diam saja. Kalau kalian diam, selesai.
Makanya orang benar, ya, karena orang benar banyak nggak ngomong, akhirnya terbengkalai kita ini. Ya. Dan ini sudah lama sekali konsep ini. Bagaimana kita, waktu perlu, ini waktu saya bilang, 22 sama 23. 24 itu sudah enggak lagi, saya bilang. 24 awal, sudah enggak ada lagi, orang udah buyar. Saya bilang, oke, kalau kalian mau. 1 hari tadi saya ngomong itu, baru pulang saya langsung, waduh, papa, anak-anak bilang, itu ribut di si Paul Jang, itu anak saya yang nomor 2 perempuan itu dia selalu buka Paul Jang terus. Nah, jadi oke lah ya, ini. Jadi tolonglah buka itu Pak Paul, ya kita buka aja. Yerusalem itu milik siapa? Sesungguhnya. Kenapa ada Masjid Al-Aqsa? Sekarang pertanyaannya. Pertanyaan lagi ya, saya baca sejarah. Itu The Lion Heart. Siapa itu The Lion Heart? Raja Inggris. Sampai datang dari Inggris ke Israel. Ya, merebut kembali. Sampai dia pulang pun dia mati kan? Nah, ini apakah Inggris diam-diam aja? Diam-diam dia. Nah, yang terjadi sekarang ini kita juga bacakan, mungkin Pak Paul bisa lebih tahu lah, bahwa Yerusalem itu akan diserang dari utara, akan diserang dari barat, dan akan serang dari timur. Kalau dari utara, dulu orang memperkirakan adalah Rusia. Tapi ternyata sudah ketahuan Iran. sekarang, Turki. Nah, Iran, yang dari barat itu mana? Timur itu mana? Iran itu mana? Iran. Satu lagi dari Sudan.